Hai, sesama manusia seperti diri saya sendiri yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, yang mungkin kalian bisa lihat di depan kalian saat ini, di layar saat ini, ya, saya sendiri dengan Julian di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya berencana membuat video ini dengan tujuan bahwa ini adalah hari yang spesial untuk saya. 4 Juli 2026 adalah hari di mana saya muncul dan terlahir di dunia ini oleh berkat Tuhan yang suci. Dan Tuhan telah menciptakan saya untuk tujuan tertentu dari saat saya lahir sampai saya mati. Dan mulai dari titik ini hingga ke depannya, saya akan menjalankan misi saya yang Tuhan berikan itu. Dan saya akan menjalankan amanah itu dengan giat dan juga semangat. Maka ini adalah titik permulaan yang bisa kalian lihat. Kalian akan menyaksikan titik permulaan dari perkembangan saya sebagai individu yang melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya sangat menikmati itu semua. Dan saya akan mengharapkan yang lebih baik lagi. Sangat excited. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada kalian yang sudah atau yang tetap memperhatikan video ini. Meskipun beberapa dari kalian mungkin tidak mengenali saya, tetapi saya mengenali kalian semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya merayakannya seorang diri, tetapi bukan hanya seorang diri saja. Saya yakini dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus saat ini sedang bersama dengan saya juga di tempat ini dan di waktu ini juga. Dan di sini kita memiliki kue, ya, tidak seberapa, tetapi ini adalah ungkapan atau berkat dari Tuhan yang memimpin saya supaya bisa merayakan tanggal dan hari ulang tahun saya, yaitu 4 Juli tahun 2026 hari ini. Kalau kalian buka kalender hari ini, itu adalah hari yang penting bagi saya dan juga bagi sebagian orang di muka bumi ini. Jadi selamat merayakan bagi kalian yang merayakan, dan ya, terima kasih sudah merayakan yang bersama dengan saya saat ini. Dan ini ada donat yang bisa kita lihat. Sudah pembukaan, saya pertama-tama ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan saya, yaitu tubuh, fisik, raga, jiwa, dan akal budi saya, sehingga saya bisa berkembang dan bisa tetap bertahan hidup sampai saat ini. Sampai detik ini juga saya menghirup udara yang sehat dan dengan tubuh yang lengkap, tidak tanpa kecacatan. Dan untuk itu, saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang telah menghadirkan saya di muka bumi ini, dan juga untuk kakak saya tentunya, meskipun ada problematik dan dilematika antara kakak dan adik, tapi saya tetap bersyukur memiliki saudara. Dikala orang-orang lain pada tidak beruntung, tidak memiliki saudara dan seorang diri, harus bertahan hidup seorang diri tanpa saudara, kakak dan adik yang mensupport mereka dan mendukung mereka. Saya sangat beruntung dan bersyukur akan hal itu. Dan langsung saja, pembukaan sudah, kita akan menyalakan lilin. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengajak kalian semua, bagi kalian mungkin yang memiliki Alkitab dan pasti ada di rumah, boleh atau mungkin melalui Alkitab digital di handphone kalian masing-masing, boleh sama-sama buka. Saya sendiri ada fisiknya, Alkitab fisik, dan saya sama-sama mengajak kita semua untuk membuka Matius, Injil Matius ya, yang di pasal terakhir 28 ayat 19 sampai 20. Dan inilah perkataannya. Oh ya, untuk tema kecilnya atau subtemanya, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ini bertujuan atau relatable dengan diri saya yang ingin berkarya dengan cara memberitakan Injil, menyelamatkan para jiwa-jiwa untuk kembali ke sorga dan di hadapan Tuhan. Dan untuk itu saya akan bacakannya. Teman-teman semua boleh membacakannya juga bersama-sama dengan saya, dan boleh juga untuk menyimaknya saja, tidak masalah. Yang penting kalian telah hadir dan bersungguh-sungguh ingin mendengarkan penguraian firman Tuhan dari saya. Oke. Saya mulai. 1, 2, 3. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan selanjutnya, amin. 1 Timotius pasal ke-3 ayat 1 sampai 7. Saya akan cepat saja. Jadi perikop ini menceritakan tentang syarat-syarat bagi pemilik jemaat atau penilik jemaat. Dalam artian di masa kini itu adalah gembala, atau nanti posisi yang akan saya raih dan dapatkan di dalam nama Tuhan masa depan nanti. Oke. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Amin. Oke, untuk itu langsung saja kita akan nyalakan apinya, lilinnya, sorry. Kalian bisa lihat ya. Oke. Saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman bisa mendoakan untuk saya atau kepada diri kalian sendiri, kepada orang seluruh 4 Juli di dunia ini, dan juga saya mendoakan diri saya sendiri terkhususnya, dan juga kepada kalian semua. Oke. Saya akan memimpin doa kita pada kali ini. Mari kita sikap berdoa yang baik. Bapa di sorga, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah menyertai dan selalu memberkati kami dengan hikmat yang luar biasa indahnya Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami pada saat ini juga, detik ini juga dapat menghirup nafas segar ya Tuhan, sekali lagi Tuhan, demi hari dan berganti hari ya Tuhan, dan bisa menikmati hidup yang telah Engkau berikan dengan susah payah melalui pengorbanan-Mu kepada kami ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan supaya selalu berbudi dan juga rendah hati dan bijaksana ya Tuhan dalam memilih dan juga menjalani kehidupan kami ya Tuhan, dan menerima pengajaran yang benar dan juga yang berakar dari Engkau ya Tuhan, bukan dari hal-hal lain ya Tuhan, terkhususnya dari iblis ya Tuhan. Hindarilah kami dari pencobaan tersebut ya Tuhan, dan ajarlah kami dan kuatkanlah kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat supaya bisa melalui segala pencobaan yang telah dunia berikan atas dosa, karena dosa diri kami ya Tuhan, sehingga kami mengalami kesusahan. Dan juga ya Tuhan, ajarlah kami dan berikanlah kami petunjuk supaya kami bisa kembali kepada Engkau ya Tuhan, meskipun kami berbuat dosa sebaik apapun. Maka kami akan lebih banyak lagi Tuhan kembali kepada Engkau, bertobat dan percaya bahwa Engkau Yesus Kristus yang telah berinkarnasi menjadi tubuh fisik manusia, raga manusia, itu untuk bertujuan untuk mengorbankan diri Engkau demi menanggung dosa-dosa kami. Berkati ya Tuhan untuk saya sendiri, Julian, yang akan mulai dari detik ini hingga masa depan nanti, kehidupan saya nanti. Saya ingin melayani jemaat-jemaat Engkau, saya ingin menjaga dan menjadi gembala yang baik untuk jemaat-jemaat Engkau ya Tuhan, dimanapun itu berada. Dan terkhususnya Tuhan di negara yang ingin saya minati ya Tuhan di masa depan, untuk saya dirikan jemaat di sana, yaitu Jepang ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa, Julian ya Tuhan, tolong Kau berkati hamba-Mu yang satu ini, dan juga semuanya ya Tuhan, manusia-manusia di bumi ini, dan juga orang-orang yang sedang menonton video ini dan ikut merayakan ulang tahun saya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, amin. Aduh teman-teman, ngebul buat asap. Saya mau menyanyikan pujian kepada kalian semua, bukan pujian ya, menyanyikan lagu selamat ulang tahun dalam bahasa Jepang.
untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang juga berulang tahun di tanggal yang sama, yaitu 4 Juli. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Tanoshii kyou wa funoshii na kyou wa tanjoubi omedetou ota o taimashou ureshii na kyou wa tanoshii na kyou wa tanjoubi omedetou ota o taimashou. Oke. Dan selanjutnya nyanyian ulang tahun yang biasa saya dan gereja saya nyanyikan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukku Julian, selamat ulang tahun. Amin. Oke, sekian dari saya teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun bagi saya sendiri dan juga bagi kalian semua yang merayakannya juga pada hari ini, pada tanggal ini. Kita patut berbahagia atas hidup yang telah Tuhan berikan melalui nyawanya yang dikorbankan untuk menebus dosa kita, supaya mati bagi Yesus, lalu bangkit, dan kehidupannya diberikan kepada kita. Jadi hidup Yesus itu sudah ada di dalam kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk Yesus yang telah mati bagi kita. Kehidupan Yesus diberikan kepada kita. Jadi kita bisa hidup menikmati segala hal alam dan segala ciptaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalian semua patut berbahagia dan saya sendiri juga. Doakan saya supaya bisa menjadi hamba yang besar di masa depan nanti, gembala yang besar di ladang yang bernama Jepang atau Nihon, ya pokoknya negara Jepang. Jadi ini spoiler aja buat kalian mungkin yang tidak mengenal saya atau ya mungkin kalian juga tidak membutuhkan informasi ini, tapi target akhir saya, tujuan nanti saya hidup itu adalah mengembalakan jemaat Tuhan di ladang yang bernama Jepang alias negara Jepang, mendirikan jemaat di situ yaitu gereja. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton semuanya. Agak pengap dan panas di sini karena tidak nyala AC dan ada beberapa gangguan juga sebelumnya. Jadi makasih, bye bye. Maranatha.